mantan sekretaris BUMN Said Didu akhirnya berani mengungkap siapa gerangan mafia tambang yang ada di Raja Ampat, Papua, hingga lokasi itu rusak. Menurut Said Didu, jika tak dibekingi orang kuat di negeri ini, mustahil pengusaha tambang bisa bebas menambang di Raja Ampat. Said Didu cukup memahami sepak terjang mafia tambang ini karena memang fokus di bidang tambang. Dia pun pernah diisukan menjadi calon kuat Dirjen Mineral dan Batubara, Minerba, pada tahun 2015 silam, namun batal karena dijegal mafia tambang. Kala itu, Said Didu bertekad jika menjadi Dirjen Minerba di Kementerian ESDM akan menyikap para mafia tambang itu. Hal tersebut diungkapkan lagi Said Didu dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 12 Juni 2025. Di dalam majelis penajiannya, Habib Rizik pernah menyampaikan Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya." Inilah pesan ilahi yang jelas dan tegas. Bumi ini adalah amanah dari Allah, bukan milik kita untuk dirusak seenaknya. Membuat kerusakan di muka bumi bukanlah kebijaksanaan, itu adalah kedaliman besar. Lalu dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, "Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." Maka ketika kita lihat banjir, longsor, laut tercemar, hutan gundul, itu bisa jadi adalah teguran dari Allah atas kelalaian kita sebagai manusia, terutama mereka yang punya kuasa, namun membiarkan kerusakan terjadi demi uang dan kekuasaan semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang memakan harta rakyat dengan cara yang batil." HR Ahmad dan Abu Dawud, pejabat yang membiarkan ambang ilegal beroperasi demi mendapat suap atau bagi hasil, pengusaha yang mengabaikan izin dan aturan demi keuntungan besar, maka mereka termasuk dalam golongan ini, yaitu orang-orang yang memakan harta rakyat dengan batil. Dan dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." HR Muslim. Jadi wahai para pejabat, para pengusaha, para pemegang kuasa, ingatlah bahwa jabatanmu bukanlah ajang untuk memperkaya diri, tapi sebuah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari pembalasan. Dalam kesempatan yang sama, Said Didu pun mencoba membongkar dalang di balik mafia pertambangan di Raja Ampat. Said Didu menilai ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pertambangan ilegal yang telah terjadi di wilayah Papua tersebut. Awalnya, Said Didu menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat ingin merekayasa dengan membuat PT GAG Nikel Tbk tampil baik hingga warga Indonesia tak melirik 4 usaha tambang lainnya. Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GG ini adalah punya BUMN, tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik, ungkap Said Didu. Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak, sedangkan GAG berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau GAG diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus, ucapnya. Pas kunjungan ke GAG, kan langsung konferensi pers kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang 4 ini, imbuhnya. Namun rekayasa Bahlil disebut Said Didu tercium oleh Presiden Prabowo Subianto. Sepertinya Presiden Prabowo membaca ini memang nakal ini anak, ujarnya. Selain itu, Said Didu mengungkap PT KW Sejahtera Mining, satu perusahaan yang IOP-nya dicabut, adalah milik 9 naga Aguan atau Sugianto Kusuma. KW itu kan milik Aguan. Ada satu lagi 9 naga juga, tapi saya lupa yang mana, jelasnya. Jadi saya bilang, ini skenarionya. Menarik, dia dipanggil ke Hambalang. Ini kan izin tambang hanya satu sektor. Kenapa Sepkap dan Setnek yang mengumumkan pencabutan izin, bukan Bahlil, lanjut Said Didu. Nah, lihat saat Bahlil kemarin. Dulu, kita di birokrat tidak boleh menafsirkan keputusan presiden. Kemarin dia mencoba menafsirkan, akhirnya Teddy melototi dia terus kan, imbuhnya. Jadi menurut saya Pak Prabowo sudah tahu anak ini nakal, ujarnya lagi. Ketahuan nakalnya. Jadi dia mau menutupi kesalahan 4 yang lain.
karena ada 9 naga di situ, ungkap Said Didu. Ini skenario yang kebuka oleh Prabowo, tegasnya. Tentang perizinan, Said Didu menilai banyak aturan yang diubah demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Said Didu menilai Jokowi dan seorang menteri adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh, tegas Said Didu. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009 diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, jelasnya. Abraham Samad pun membenarkan pengubahan undang-undang tersebut. Betul, saya ingat, ujar mantan ketua KPK itu. Said Didu pun mengingatkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah hingga semua memudahkan perusahaan pertambangan, karena tak perlu analisis mengenai dampak lingkungan hidup AMDAL. Terus habis itu masih kurang. Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua, ujarnya. Jadi memang Jokowi mengubah undang-undang untuk menjual negara ini, tegasnya. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, udahlah, Jokowi memang ini menjual negara ini, ucapnya berkali-kali. Tak berhenti di sana, Said Didu juga menyinggung pembuatan PSN. Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus proyek strategis nasional yang mentorpedo semua, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartarto, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Nah, saatnya kita membuka semua, siapa di balik ini semua. Jangan Jokowi semualah, Airlangga Hartarto harus bertanggung jawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN. Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab karena dia ikut mengubah aturan, tegas Said Didu. Bahlil juga harus bertanggung jawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya. Saat itu, izin tambang dan hutan dibatalkan, tapi dipindahkan ke Menteri Investasi Bahlil pada saat itu. Pada saat itu terjadi persaingan antara Menko Luhut Binsar Panjaitan dengan Bahlil. Kelihatannya pada saat itu anak emasnya pindah dari Luhut ke Bahlil mulai 2022, jelasnya. Said Didu menegaskan sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Said Didu pun meminta Presiden Prabowo untuk mengaudit semua yang dilakukan oleh Bahlil. Sebagai informasi, isu pertambangan di Raja Ampat menjadi sorotan setelah viral di media sosial. Pemerintah melalui Menteri ESDM baru bergerak setelah tagar Save Raja Ampat bergaung. Hasilnya 4 dari 5 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat izinnya dicabut. Di antaranya PT Anugrah Surya Pratama, PT ASP, PT KW Sejahtera Mining, PT KSM, PT Mulia Raimond Perkasa, PT MRP, dan PT Nurham. Raja Ampat, surga dunia, tempat laut menyanyi, karang menari, dan ikan-ikan berkilauan seperti bintang di langit malam. Tapi lihatlah sekarang, di balik keindahan itu ada luka yang menganga, luka yang tak terlihat oleh mata wisatawan, tapi terasa oleh bumi ini sendiri. Di sela-sela kebijakan yang kabur, di balik tanda tangan para pejabat dan pengusaha, izin tambang nikel dikeluarkan. Bukan untuk rakyat, bukan untuk lingkungan, tapi untuk kantong mereka sendiri. Uang mengalir deras, tapi ekosistem hancur tak ampun. Mereka bilang pembangunan, mereka bilang kesejahteraan. Tapi apa artinya pembangunan kalau yang dibangun adalah kerusakan? Apa artinya kesejahteraan kalau yang miskin semakin tergusur dan alam tak lagi bisa memberi rezekinya? Ini bukan sekedar soal tambang, ini soal nurani, soal siapa yang punya hak atas bumi ini. Apakah hanya segelintir orang dengan kuasa dan uang, atau seluruh rakyat Indonesia, generasi saat ini dan yang akan datang. Sementara para pejabat sibuk menghitung angka di rapat-rapat tertutup, dan para pengusaha sibuk memperluas lahan penambangan, biota laut di Raja Ampat mulai punah, hutan bakau lenyap, karang mati, air laut berubah warna, alam menjerit, tapi suaranya ditenggelamkan oleh dentuman mesin ekskavator. Kita punya undang-undang, kita punya konstitusi, tapi apalah arti hukum jika tidak ditegakkan? Apalah arti nilai-nilai luhur Pancasila jika diam saja melihat kezaliman? Jika hari ini kita diam, besok kita akan mewarisi bumi yang tandus. Tidak ada lagi Raja Ampat yang mempesona, yang tersisa hanya kenangan dalam foto dan cerita dari nenek moyang kita.